baris kelas 1. Di ujung cakrawala, di balik hamparan sawah yang menghijau, di antara gemerisik angin yang menyapa dedaunan, Desa Cengkok hadir bagai lukisan alam yang menenangkan jiwa. Desa ini bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga sebuah cerita tentang kehidupan, harmoni, dan asa yang takkan pernah padam. Desa Cengkok yang terletak di Kecamatan Ronggot, Kabupaten Nganjuk, memiliki luas wilayah sekitar 628 hektar dengan populasi jiwa sekitar 11.916 jiwa. Desa ini terbagi menjadi 5 dusun, yaitu Dusun Cengkok, Dusun Sembung, Dusun Kedunglo, Dusun Pagak, dan Dusun Panjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari pemerintah Desa Cengkok, Kecamatan Ronggot, Kabupaten Nganjuk. Dan dari kelima dusun itu banyak sektor usaha yang sangat menonjol sekali, terutama yang ada di Dusun Pagak itu mayoritas di perikanan. Di sini ada gurame, lele, nila, dan yang lain-lain. Bahkan di sini sudah bisa dari pembibitan, pembesaran, bahkan ada yang sektor di olahannya juga. Jadi di sini bermacam-macam. Kalau di Dusun Pagak dan dusun yang lain, seluruh wilayah Desa Cengkok itu banyak sektor-sektor usaha UMKM yang sangat bagus untuk dikembangkan. Jadi ada tahu, tempe, dan kerajinan-kerajinan yang lain itu banyak sekali. Ya, untuk sektor mata pencaharian di Desa Cengkok umumnya pertanian, Mas. Jadi pertanian dan perikanan juga menonjol. Jadi dari sektor tanaman pangan, perikanan itu sangat menonjol sekali. Oh ya, Anda perlu tahu ini, di Desa Cengkok ini ada sektor dari wisata, termasuk di WTC atau Taman Cengkok Asri, yang itu dibangun dari jerih payah masyarakat dari dulu gotong royong, Mas. Tidak ada satupun pendukungnya, itu cuma lahan bekas tebu dulunya itu. Namun antusias warga untuk gotong royong itu sangat luar biasa. Dan untuk saat ini bisa dilihat di tempat, jadi di wisata Cengkok Asri. Ya, keinginan pemerintah Desa Cengkok inginnya itu ingin Cengkok yang mandiri, ya, Cengkok yang kreatif, Cengkok yang mandiri. Jadi
dari beberapa sektor-sektor pertanian perikanan, kalau nanti kita kelola dengan benar, insya Allah 5 tahun ke depan Cengkok akan menjadi Cengkok yang mandiri. Untuk pendidikan desa Cengkok, insya Allah semua merata, baik itu formal ataupun non formal. Pendidikan Madin juga, TPG juga rata di desa Cengkok. Mayoritas di sini memang pendidikan diutamakan untuk orang-orang yang ada di desa Cengkok. Untuk formalnya di sini, untuk di desa Cengkok ada di Pondok Nurul Hidayah Sunan Kalijogo itu sampai tingkatan MTS. Jadi di situ namanya MTS Terpadu Nurul Hidayah di bawah naungan Yayasan Nurul Hidayah. Kemudian untuk tingkat MI-nya itu merata di desa Cengkok ada, kemudian ada 2 ya di desa Cengkok, kemudian di Sembung juga ada 2, di Kedungklo ada 1. Itu untuk formalnya, untuk tingkatan MI. Memang kalau tingkatan MTS itu baru ada di Pondok Pesantren Nurul Hidayah Sunan Kalijogo saja. Jadi 1 saja yang ada di desa Cengkok untuk tingkatan MTS. Terus kemudian untuk TPG-nya, niku itu ada merata juga di desa Cengkok, di Kedungklo, di Pondok Al-Huda, di Pondok Al-Huda atau Masjid Al-Hidayah itu juga ada TPG-nya. Kemudian di sini di Sembung itu juga ada TPG, di desa Cengkok juga ada TPG di Baitur Rahman. Kemudian di Pagak itu ada TPG-nya juga di Masjid Al-Usmani Pagak. Jadi kalau TPG-nya itu merata sedesa Cengkok. Kalau Madinnya, untuk Madin ada yang sore mulai pukul 2 sampai pukul 4 itu bertempat di Pondok Pesantren Nurul Hidayah Sunan Kalijogo. Kemudian malam juga ada di Masjid Al-Huda Dungklo. Mulai maghrib sampai pukul 8 malam. Kalau di Pondok Nurul Hidayah Sunan Kalijogo yang malam itu dari pukul 6:30 sampai selesai. Biasanya selesainya itu pukul 9. Itu untuk pondoknya. Alhamdulillah mayoritas masyarakat desa Cengkok warganya rata-rata berpendidikan baik itu formal ataupun non formal atau madinnya. Oke, adik-adik, saya insya Allah akan mengulas terlebih dahulu terkait budaya. Untuk budaya di desa Cengkok, memang kami masih kental dengan budaya-budaya yang ada. Terutama adalah budaya Jawa, seperti perhitungan hari menikah, kemudian bubak pada waktu menikah, itu adalah budaya yang sampai sekarang masih dilestarikan. Kemudian ada yang bersih desa setiap tanggal 1 Muharram, atau orang Jawa niku mengatakan tanggal 1 Suro. Dan ada lagi tanggal 10 Muharram di Desa Sembung. Kita mengadakan tahlil besar-besaran di masyarakat di Dusun Sembung, tepatnya perempatan sebelah selatan. Itu memang seluruh warga Dusun Sembung dilibatkan di situ. Setiap Jumat Pahing bulan Muharram itu kita mengadakan atau melestarikan adat istiadat yang ada, terutama di Dusun Sembung. Itu ada adat yang kita lestarikan yaitu tayub.
Itu kita laksanakan setelah duhur biasanya sampai nanti malam. Itu terkait adat istiadat. Untuk sosialnya dan keagamaan, alhamdulillah untuk Desa Cengkok sosialnya itu bagus sekali. Kita warga saling menjunjung kerukunan, menghargai satu sama lain. Alhamdulillah kerukunan di sini bagus sekali, apalagi apabila ada kematian atau kerja bakti atau apapun, niku gotong royong kita itu sangat tinggi, sangat besar. Jadi kalau untuk sosialnya, insya Allah untuk Desa Cengkok tidak diragukan lagi. Kemudian untuk masalah keagamaan, memang Desa Cengkok ini terkait keagamaan itu sangat kental sekali. Terutama mayoritas yang ada di Desa Cengkok ini berfaham Nahdliyah ya, NU, Nahdlatul Ulama. Di situ kami mengadakan pengajian, ada jamiah yasinan, ada fidaan, ada barzanji, manakiban, banyak sekali kegiatan-kegiatan agama untuk muslimatan. Pengajian muslimatan itu biasanya kalau di Dusun Sembung itu hari Jumat pada duhur. Untuk Desa Cengkok biasanya hari Kamis. Kemudian untuk Paga itu biasanya dilaksanakan tiap hari Minggu. Itu tinggal kebijaksanaan dari dusun masing-masing yang mengadakan acara tersebut. Kalau untuk jamiah yasin, jamiah tahlil, biasa kami laksanakan itu malam Kamis dan malam Jumat. Itu untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Dan apabila ada sholawat atau ada pengajian-pengajian, biasanya pengikutnya atau yang menghadiri itu banyak sekali. Karena kita memang masih kental dalam keagamaan. Mayoritas masyarakat Desa Cengkok. Untuk harapannya untuk sosialisasi kita saling menghargai, baik itu dengan seagama atau tidak seagama. Yang toleransinya mohon ditingkatkan. Kemudian untuk keagamaan bisa ditingkatkan lagi, walaupun sekarang sudah baik, tapi tidak salahnya untuk lebih diperbaiki lagi. Untuk adik-adik KKN harapannya semoga nanti apabila panjenengan berbaur dengan masyarakat bisa mencontoh Desa Cengkok ini dalam sosialnya, dalam toleransinya, dalam menjunjung tinggi adab atau tata krama dalam berkomunikasi dengan orang lain, dan ilmu yang Anda dapat di Desa Cengkok ini bisa Anda terapkan di desa Anda masing-masing, ditularkan di desa masing-masing, diterapkan di desa masing-masing. Ambil baiknya, untuk buruknya singkirkan jauh-jauh. If you close your eyes